seisi rumah kami besar hati untuk terus memuji menyembahmu. Gak tega Bang Oke, gak bisa jawab. Oke teman-teman. Aduh. Teman-teman, kita tanggapi dulu ya. Ya, kalau kita bicara ketika Tuhan Yesus Belum waktu. Itu udah mulai. Ah, udah. Tuhan Yesus belum disalibkan dan belum mengalami kebangkitan, belum mengalami kematian. Memang kita berbicara ya teman-teman ya. Murid-murid Tuhan Yesus sepenuhnya belum memahami tentang Roh Kudus di dalam kehidupan mereka. Sebelum ya, tapi ingat, setelah kebangkitan Tuhan Yesus di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 4, 5 dan 8, apa isinya? Tuhan Yesus menjanjikan untuk mengirimkan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Baca Bang Nandar, Kisah Para Rasul 4, Kisah Para Rasul 1 ayat 4, 5 dan 8. Silakan dibaca. Bang Yonatan Nandar. Ya. Itu menjawab pertanyaan Bang Nandar. Gampangnya pertanyaan Bang Nandar. Alkitab sanggup menjawab Yonatan Nandar. Ya. Itu terus di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Saya tambahkan datanya Bang Nandar. Nah, jadi murid-murid Tuhan Yesus mengenal tentang Roh Kudus itu ketika kebangkitan Tuhan Yesus. Karena apa? Tuhan Yesus berjanji mengirimkan Roh Kudus kepada murid-muridnya dalam pelayanan mereka. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 4 sampai 5 dan 8. Yonatan Nandar silakan dibuka. Nah, teman-teman, saya menggelitik ya dengan Bang Nandar ini ya teman-temannya. Makanya saya tuh selalu bilang Nandar ini ketika berdiskusi memang sebenarnya enggak ngerti apa-apa teman-teman. Ketika kita bukakan Ibnu Majah 987, loh itu Google, itu bukan kitabnya. Tapi dari tadi menyerang iman Kristen pakai AI. Giliran ingin menjatuhkan iman Kristen, boleh pakai AI. Giliran kita bertanya, enggak boleh pakai hadis yang ada di Google teman-teman. Enggak boleh. Malahan dibilangnya Ibnu Majah 987 itu hadis palsu. Nah, datanya mana? Bang Nandar, ketika Bang Nandar bilang Ibnu Majah 987 itu hadis palsu. Datanya mana? Kalau yang saya bawakan kata Bang Nandar itu palsu. Sekarang saya minta Ibnu Majah 987 yang aslinya mana? Karena apa? Jadi tidak imbang diskusi kita Bang Nandar. Giliran saya bukakan lewat Google dibilangnya hadis palsu. Tapi Bang Nandar menyerang iman Kristen pakai AI. Data OEI. Jagoan keponakan saya lah kalau cuma tapping di AI. Pakai kitab suci dong. Ya bantah dengan Quran Bang Nandar, dengan hadis. Bantah kok pakai AI. Ya, nah Bang Nandar. Saya mau tanya lagi dengan Bang Nandar ya, tolong ya. Tolong saya minta penjelasannya. Allah meminta ampun kepada siapa Bang Nandar? Ibnu Majah 987. Kalau memang kata Bang Nandar itu hadis palsu, yang dibukakan Bang, dibukakan. Loh Bang Nandar, bukakanlah. Kan saya sudah bukakan berulang kali. Udah berapa kali saya bukakan, manja kali. Udah berapa kali saya bukakan. Buka aja Ibnu Majah 987. Kan ini udah saya buka. Kalau memang Ibnu Majah 987 itu hadis palsu, tolong tunjukkan kepada saya Bang Nandar. Ya, kalau Ibnu Majah 987 itu hadis palsu. Pertanyaan saya di dalam Ibnu Majah itu Allah meminta ampunan kepada siapa? Nah, lupakan teman-teman kan karena terlalu bahas Nandar nih kan. Ya kita lihat di dalam Bukhari 6862. Masih ada waktu ya teman-teman ya. Lupa saya jadinya. 6862. Ya teman-teman Kristen kencengin tab-tab layarnya ya. Jangan sampai kita menang diskusi kita kalah PK. Jangan ya, sayang sekali ya. Bukhari 6862. Oke, kita bacakan. Tangan Allah selalu tidak penuh, tidak kurang karena memberi nafkah dan selalu dermawan baik siang maupun malam. Beliau bersabda lagi, bukankah kalian telah melihat apa yang telah dibelanjakannya? Maksudnya dibelanjakan di sini apa Bang Nandar? Ketika hari penciptaan kok belanja? Belanja apa ketika hari penciptaan Bang Nandar?
Semenjak Dia menciptakan langit dan bumi dan tidak berkurang sedikit pun apa yang di tangannya. Beliau bersabda lagi, arsinya di atas air dan tangannya yang lain memegang timbangan. Terkadang Ia rendahkan atau Ia tinggikan. Jawab data pakai data, Bang Nandar. Kalah debat, kalah PK, sedih menangis Bang Nandar. Ya kan? Kalah teman-teman kita ya. Pede kali saya. Aduh, oke. Oke. Oke, silakan Bang Nandar. Aduh, oke. Aku tuh bingung sama si Oki ini. Oke, silakan Bang Nandar. Oke, saya ini bukan dari EA. Nih Ki, lanjut Ki, terima Ki. Teman-teman, memang kita ya, terima. Teman-teman, ketika hadis Muslim dia berani nunjukin, ini Nandar subjudulnya menjenguk orang sakit, kitabnya ini hadisnya sahih. Ketika Ibnu Majah, oke coba bacakan secara utuh hadisnya. Ini dia nggak berani, saya tidak mengatakan. Maka saya tanya, ada pertanyaan, karena yang hadis Muslim saja dipotong sama dia. Ya, Allah itu sakit. Ternyata di bawahnya Allah membuat satiran. Itu ada hambaku si Fulan sakit, kenapa nggak jenguk? Aduh, masak bahasa gitu aja nggak paham sih Bang Oki. Tetapi ketika Ibnu Majah, oke coba bacakan, tunjukkan ayat apa hadisnya, nggak berani. Ada hal yang ditutupi. Bang Oki, murid-murid Yesus itu nggak ada yang nyembah Roh Kudus. Makanya kaget ketika Paulus mengajarkan Roh Kudus. Kisah Para Rasul 19 ayat ke-2-3 lu baca. Murid-murid Yesus nggak pernah dibaptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Makanya nih Bang Oki ya, nih saya tunjukkan data. Matius 28 ayat 19 itu ayat palsu. Nih Bang, ini dari Katolik datanya ya teman-teman ya. Nih, katolisitas.org. Ya, secara prinsip argumentasi Kusno adalah MT28 tidaklah asli walaupun terdapat dalam Kodeks Vatikanus karena tulisan dari Eusebius yang tidak mendukung keaslian Matius 28:19. Karena 3 orang ahli menuliskan bahwa Matius 28:19 ditulis oleh Kaisar Konstantinopel III. Kardinal Ratzinger mengatakan bahwa Matius 28:10 adalah merupakan ayat tambahan. Jeder. Itu ayat tambahan Bang Oki. Astagfirullah. Nah, Bang Oki, pertama kali Roh Kudus jadi Tuhan itu pada Konsili Konstantinopel pada tahun 381 Masehi. Teman-teman, Yesus terangkat ke sorga menurut iman Kristen atau Yesus terangkat ke langit menurut iman Islam itu pada tahun 33 Masehi. 381 dikurangi 33 Masehi. 340 tahunan baru Roh Kudus jadi Tuhan di dalam Konsili Konstantinopel ke-1 menetapkan bahwa Roh Kudus adalah Tuhan. Jeder. Jadi murid-murid Yesus itu nggak ada yang nyembah Roh Kudus. Makanya saya tanya, Bang Oki yang saya kasihi, kalian Kristen menyembah Roh Kudus itu atas dasar perintah siapa? Murid-murid Yesus tidak kenal Roh Kudus. Bang Nandar baca Yohanes 16:13 Periklitos. Aduh, ini tambah kenal lagi nanti Bang Oki. Nih Bang Oki saya tunjukkan Yohanes 16:13. Aduh, memang saya seperti dosen mengajari anak TK, teman-teman. Gak apa-apa ya teman-teman ya. Gak ada lagi yang berani sih, gimana lagi ya. Yohanes 16:13. Itu bukan Roh Kudus. Nabi Isa atau Yesus menjanjikan Nabi Muhammad. Nih saya bacakan. Aduh, memang kita seperti dosen ngajari anak TK. Nih Bang Oki, Yohanes 16:13. Di dalam bahasa Ibraninya Abalhu, hu itu kata ganti orang ketiga laki-laki. Abalhu, Asherhu, Ruaha, Ahmad. Tuh, ini ada bacaannya nih, Ahmad. Fonetik spellingnya jadi fonetik korespondensinya dari Ahmed. Jeder. Nih saya bacakan ya. Abalhu, Asherhu, Ruaha, Ahmed. Kese ya bo yadrik ethem el kol haemet.
Kilo yedaber me asmo, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Ela akan tetapi et aser husomea yedaber, tetapi dia mengatakan sesuatu atas wahyu yang disampaikan kepadanya. Feet habaot yodia lahem, dan akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ini tercantum di dalam Al-Quran surat An-Najm ayat 3 sampai 4. Ayat berapa tadi? Wama ya, ini waktu saya. Yohanes berapa Bang tadi? Oki gimana? Aduh, waktu saya diganggu Gimana Bang Oki nih ulang-ulang Waktu saya lagi ngomong tuh jadi lupa saya. Bang Oki ini nggak adil Gua lagi ngomong lupa jadinya itu. Kalau lagi menjelaskan jangan dipotong jadi lupa gua. Nggak adil Nih teman-teman. Sakit Bang Nandar, ya kan? Aduh. Ya teman-teman yang lain terima kasih banyak Tuhan berkati ya. Ya teman-teman kita tanggapi dulu. Sabar dulu Bang Oki, sabar dulu ya. Sabar Bang. Sebelum kita mulai, kalau gua belum selesai, apalagi gua lagi menjelaskan, jangan kau potong. Tunjukkan ayatnya, makanya seperti apa Loh, saya mau cross. Yohanes 16:13. Yohanes Iya. 16:13. Tadi kan sudah saya bilang, Yohanes 16:13. Itu bukan Roh Kudus, itu Ahmad. Sebentar ya, tadi gua diganggu nih. Bang Oki minta ininya, dispensasinya, kompensasinya. Aku cuma bacakan ayat ini saja ya. Tadi Bang Oki ganggu soalnya. Nih. Yohanes 16:13, kalau dalam bahasa Ibraninya abal, akan tetapi hu, dia seorang laki-laki. Ya, nih sebentar. Ini ada yang ngajak PK lagi. Abal hu, dia seorang laki-laki. Aser hu ruaha ehmed. Ini fonetik korespondensi. Kalau dalam bahasa Arabnya Ahmad, dalam bahasa Ibraninya Ahmed. Keseyabo yadrik etchem el kal et kol haemet. Dia akan membawa kamu ke dalam seluruh kebenaran. Apa di sini? Sebab lo yedaber, sebab dia tidak berkata-kata. Me asmo, dari dirinya sendiri. Ela, kecuali et aserhu somea yedaber, kecuali atas apa yang dia dengar. Feet habaot yodia lahem, dan dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ehmet di sini bukan Roh Kudus. Jeder. Aduh, bingung banget. Aduh, gak tega aku sebenarnya. Gimana lagi? Itu bukan Roh Kudus. Ehmet itu. Oke. Aduh. Oke, Bang Nandar. Ya, kita tanggapi dulu ya teman-teman ya. Waktu saya ya. Oke, Bang Nandar, kita tanggapi dulu tentang apa tadi? Matius 28 ayat 19. Ini Bang Nandar yang sering bawakan data ya dari sarapan pagi Blika. Ini saya tunjukkan Bang Nandar. Ya. Matius 26, Matius 28 ayat 16 sampai dengan 20 naskah Textus Receptus. Ini Bang Nandar. Matius 28 ayat 19. Ini dia. Ya. Sarapan pagi ya. Itu data Bang Nandar. Jangan framing Bang Nandar dari tadi. Gampang sekali menjawabnya. Gampang. Itu kan data yang sering Bang Nandar bawakan. Ya. Itu data yang sering Bang Nandar bawakan Pak AMNJ. Terima kasih. Nah, Yohanes 16 ayat 13, sejak kapan Ahmed jadi Muhammad? Nanti Bang Nandar tunjukkan nounnya di situ apa? Laki-laki apa perempuan? Tunjukkan nanti ya. Tunjukkan nanti nounnya ya. Laki-laki apa perempuan? Nounnya. Ya, sejak kapan Tuhan Yesus itu menubuatkan Nabi Muhammad, Bang Nandar? Ahmed. Ahmed itu bukan Nabi Muhammad, Bang Nandar. Janganlah cocok logi. Jangan bercocok logi, Bang Nandar. Ya, nanti Bang Nandar tunjukkan nounnya di situ, laki-laki apa perempuan. Kalau Bang Nandar bilang Ahmed di situ adalah Nabi Muhammad, ya, bertanggung jawabkan. Nanti tolong tunjukkan nounnya. Itu, silakan Bang Nandar yang bukakan datanya jujur. Kalau enggak saya bukakan dari sini. Ya, nounnya itu laki-laki apa perempuan di situ, Bang Nandar. Kalau Bang Nandar bilang Ahmed di situ merujuk kepada Nabi Muhammad. Bang Nandar, kenapalah ingin menubuatkan iman Bang Nandar? Kenapa comot-comot ayat Alkitab? Sedangkan Matius 28 ayat 19 dibilang kita palsu. Tapi Yohanes 16 ayat 13 digunakannya untuk menubuatkan Nabi Muhammad. Kenapa lah standar ganda Bang Nandar ini? Ya,
Matius 28 ayat 19 palsu katanya. Yohanes 16 ayat 13 dipakainya. Itulah teman-teman. Kira-kira yang menguntungkan untuk imannya digunakannya untuk memperkuat data dan dalilnya. Tapi kalau tidak menguntungkan, kita palsu. Tulisan Paulus. Aduh, Bang Yonatan Nandar ya. Nah, kami orang Kristen, kami tidak pernah menggunakan kitab lain untuk mengatakan kalau Yesus itu adalah Tuhan. Alkitab kami sendiri sanggup untuk menjawabnya. Alkitab kami tidak butuh support dari kitab-kitab lain. Alkitab kami tidak butuh support dari website untuk menyatakan kalau Yesus itu adalah Tuhan. Terbukti Alkitab kami sempurna, Bang Nandar. Pertanggungjawabkan, Bang Nandar ya. Kalau Ahmed di situ merujuk kepada Nabi Muhammad, ya, nounnya di situ laki-laki apa perempuan? Ya, tolong Bang Nandar tunjukkan setelah ini. Nah, teman-teman, Ibnu Majah 987, setelah Bang Nandar sampaikan tadi kalau itu hadis palsu, kan saya langsung balik lagi kameranya. Masa saya harus balik lagi untuk Bang Nandar? Tidak ada yang saya tutupin, Bang Nandar. Tidak ada yang saya tutupin. Bang Nandar fitnah saya, baca Anda sampai habis di dalam Ibnu Majah 987. Saya baca sampai habis tadi Bang Nandar ini loh. Ini kan bekas saya klik tadi. Kok takut sekali saya? Apa yang saya takutin Bang Nandar? Nih, ini kan bekas saya klik nih. Ini saya baca sampai habis Ibnu Majah 987. Nah, lihat Bang Nandar. Nanti dibilangnya ndak buka keutamaan barisan depan dulu. Ya, ini saya bacakan. Aku mendengar Abdurrahman bin Auza berkata, aku mendengar Al-Bara bin Azib berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah dan para malaikatnya meminta ampun bagi orang-orang yang ada di barisan pertama. Nah, ini saya harus baca mana lagi? Yurisnya ini. Nah, teman-teman, yuris ini nah, itu. Udah tidak ada lagi yang saya baca, Bang Nandar. Ini yang Bang Nandar bilang tadi hadis palsu. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau memang data yang saya bawakan itu palsu, aslinya mana? Ya, kalau masalah naskah Matius 28 ayat 19 saya sudah tunjukkan, Textus Receptus saya sudah tunjukkan dengan Bang Nandar, ya kan? Nah, terus masalah Ahmed di situ tidak merujuk pada Nabi Muhammad, Bang Nandar ya. Jangan cocokologi, jangan suka cocokologi, ya. Tolong jawab Ibnu Majah dan masalah belanja tadi, kenapa tidak disenggol sedikit pun? Jawab Bang Nandar, silakan. Kalah PK, kalah debat, menangis Bang Nandar malam ini. Oke, ini gua tunjukkan kebodohannya. Oke nih. Nandar, itu ada di dalam sarapan pagi Biblika. Memang si Oki ini ya sungguh terlalu. Oke, kita lihat nih ya. Kamu tahu nggak Textus Receptus itu tahun berapa dibikin? Kamu tahu nggak Textus Receptus tahun berapa dibikin? Nggak tahu dia. Ini aku buktikan ya. Teman-teman, aku buktikan contoh misalnya Matius 28 ayat 19 malah pakai data Textus Receptus. Nih. Teman-teman lihat nih ya. Oke, ini aku buka nih ya. Ini kan tadi naskah Ibrani ya, berita dasar. Kita buka Textus Receptus. Textus Receptus. Oke, tahun berapa ini Oke? Ini Textus Receptus nih. Tahun berapa? Tahun berapa ini? Tahun berapa Oke? Ya, Textus Receptus 1894. 2000 tahun setelah Yesus baru ada Matius 28:19. Aduh, oke, kembali ya, jeder kamu Oke. Oke, di mana ada kata Ahmad? Di mana Nandar? Quran surat 61 ayat ke-6. Wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dalam bahasa Inggris jadi Ahmed. Muhammad dalam bahasa Inggris jadi Muhammad. Itu namanya fonetik korespondensi. Nandar tunjukkan dalam kaidah bahasa Ibraninya, saya tunjukkan. Ini buku saya waktu saya belajar Ibrani 3 tahun teman-teman ya, saya tunjukkan. Nandar
sebutkan pronounnya. Kita lihat teman-teman ya. Ini buku saya belajar bahasa Ibrani ya. Kita lihat. Kalau dalam bahasa Inggrisnya I am, dalam bahasa Ibraninya ani, kamu, atah. Kita sekarang yang laki-laki nih, teman-teman lihat ya. He, who, tuh teman-teman. Kita lihat nih. Nanti kita lihat di dalam, jangan kejang-kejang. Oke, kita lihat nih nanti di dalam Yohanes 16:13 itu kata gantinya yang di atas atau yang di bawah. Teman-teman screenshot ya. Kita lihat. Sekarang kita lihat Yohanes 16:13. Di mana Nandar Ahmed itu Muhammad? Baca Quran surat 61 ayat ke 6. Oke, nanti saya tunjukkan kalau ada waktu ya. Nah, teman-teman perhatikan ini. Kena si Oki nih. Tectus receptus. Teman-teman perhatikan ya, di screenshot sama apa enggak? Kata gantinya di sini adalah kata ganti orang ketiga laki-laki. Lihat nih, who. Teman-teman screenshot 1, 2, 3 screenshot. Kita bandingkan dengan buku yang bahasa Ibrani. Kejang-kejang si Oki. Ini Oki lihat nih. Ya, tuh lihat. Teman-teman sama enggak tuh? Laki-laki itu who dalam bahasa Ibrani. Sama enggak dengan ini? Saya sandingkan ya teman-teman ya. Lihat nih teman-teman. Itu who sama enggak dengan ini? Tuh. Yang atas tuh, yang atas kedua dari bawah. Who, he. Sama enggak dengan sini? Who, jeder si Oki. Aku bacakan lagi nih Ki. Abal who, akan tetapi dia seorang laki-laki. Aser who, laki-laki Oki. Who di situ. Ruaha Ahmed. Keseya bo. Yadrik ethem al kal. Sebentar, nggak kelihatan ngebelur. Oke. Ya yadrik ethem el kolha emet kilo yedaber, dia tidak berkata-kata. Me asmo dari dirinya sendiri. Ela kecuali et aser hu somea yedaber, kecuali atas yang dia dengar. Feet habaot yodia lahem jeder. Kamu sungguh terlalu. Aduh, gua gak kuat sebetulnya ya, gak kuat tahan tawa. Baik, saya jawab sama kamu. Allah meminta ampun kepada siapa? Kepada dirinya sendiri. Ya, dikatakan begini, la ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Lahul mulku walul hamdu yuhyi wa yumit. Ya, bahwa tidak ada Tuhan selain Dia yang maha menghidupkan, yang maha mematikan. Segala kerajaan adalah milik Allah. Tertawa sambil menangis, saudara. Sekarang saya tanya lagi nih kepada Anda. Siapa yang pertama kali memproklamirkan Roh Kudus adalah Tuhan? Baca KPR 19 ayat kedua. Kenapa murid-murid Yesus tidak kenal Roh Kudus? Jeder. Aku gak tega sih Oki nih, menang PK ya, tapi kalah debat Oki. Ya, sudah kalah PK. Aduh. Teman-teman yang Nanda. Oke, nah teman-teman, aku tunjukkan kebohongan Yonatan Nandar. Makanya Bang Nandar, jangan suka bohong. Alamak. Ya, Yohanes 6 ayat 13. Ayat 13 ya. Yohanes 6 ayat 13. Di sini adalah roh kebenaran. Gini loh Bang Nandar, diskusinya tuh enak. Roh kebenaran. Sebentar kita klik. Bang Nandar, nounnya apa di sini Bang Nandar? Nounnya apa? Jenis katanya apa? Feminim. Jangan modal dusta. Jangan modal dusta ya Bang Nandar. Ini loh, nah ini nounnya apa? Feminim Bang Nandar. Jangan modal dusta ya Bang Nandar ya. Jangan modal dusta. Makanya saya bilang tunjukkan datanya secara eksplisit. Waktu saya jangan kejang-kejang. Waktu saya jangan kejang-kejang. Makanya tunjukkan datanya begitu. Nandar tunjukkan nounnya di situ laki-laki apa perempuan. Nandar nggak berani. Di beraninya ya kan, di copy pastenya. Gampang kok menunjukkannya. Ini loh, jangan dibantah ini, jangan dibantah. Jenis kata nounnya. Noun feminim Bang Nandar. Makanya saya bilang jangan modal dusta. Ya, jangan modal dusta. Kasihan deh lo. Ya kan, ketahuan kan? Ketahuan bohongnya. Karena apa? Nandar kira, oh gitu ndak paham, oh gitu ndak ini.
Ya teman-teman ya, makanya Bang Nandar jangan menghalalkan segala cara untuk memenangkan suatu perlombaan, untuk memenangkan suatu diskusi. Bahkan nounnya di situ feminim, Bang Nandar bilang di situ adalah laki-laki. Jangan sedih ya, jangan sedih Bang Yonatan Nandar. Nah teman-teman, apalagi pertanyaan Bang Yonatan tentang Roh Kudus? Loh kan saya sudah jelaskan Bang Nandar, murid-murid Tuhan Yesus itu awalnya tidak mengenal Roh Kudus, tapi setelah kebangkitan Tuhan Yesus di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 4, 5 dan 8, Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus. Terima kasih Pak AMG. Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus Bang Nandar. Nah mereka mempercayai tentang Roh Kudus, kan sudah jelaskan tadi kepada Bang Nandar. Terus masalah Tectus Receptus adanya di tahun berapa Bang Nandar? Alkitab kami bukan kitab yang gedebuk turun dari langit jeder jadi kitab suci. Enggak, Alkitab kami bukan seperti itu. Alkitab kami itu Bang Nandar dikanonkan dari berbagai macam kodeks. Ya, ada kodeks Tectus Receptus, kodeks yang lainnya dikanonkan dari berbagai macam kodeks. Jadi Alkitab kami itu bukan Alkitab yang jeder turun dari langit terus jadi kitab suci. Enggak ya Bang Nandar ya. Beda itu. Bedakan. Alkitab kami dikanonkan dari berbagai macam kodeks. Makanya jadi satu Alkitab yang sangat sempurna. Makanya Alkitab kami ini tidak butuh support dan dukungan untuk menyatakan Yesus itu adalah Tuhan. Cuman cukup Alkitab Bang Nandar untuk menjawab itu. Nah teman-teman, Bang Nandar tadi bilang Allah itu meminta ampun kepada dirinya sendiri. Allah dan para malaikatnya. Lah malaikatnya meminta ampun kepada siapa? Malaikat meminta ampun kepada malaikat juga. Datanya mana? Kalau Allahnya Bang Nandar itu meminta ampun kepada dirinya sendiri, tertulisnya di mana Bang Nandar? Ya, tertulisnya mana? Kalau apa tuh? Allah Bang Nandar itu meminta ampun kepada dirinya sendiri di dalam Ibnu Majah 987. Nah, pas Bang Nandar langsung berubah ya teman-teman ya. Mohon maaf ya Bang Nandar ya, maaf ya. Maaf ya, saya minta maaf dengan Bang Nandar, jangan marah-marah. Itu saya minta maaf. Saya minta datanya Bang Nandar. Gampang. Ya, kalau Allah Bang Nandar itu meminta ampun kepada dirinya sendiri, berarti malaikat meminta ampun kepada siapa? Kan di situ Allah dan para malaikatnya. Nah, barisan depan itu siapa yang dimaksud di situ? Tolong dijelaskan lah, jelaskan pakai data. Bang Nandar jangan Allah meminta ampun kepada dirinya sendiri. Saya menjawab Bang Nandar pakai data. Mohon maaf. Ya, buat teman-teman Kristen, kencengin tap-tap layarnya. Nandar kalah PK, kalah diskusi, meninggoy Nandar malam ini teman-teman. Kita bikin meninggoy Nandar malam ini ya. Kencengin tap-tap layarnya teman-teman. Itu terima kasih banyak buat teman-teman. Oke, baik, aku kalah PK nih. Lihat aja si Oki malu sendiri teman-teman. Memang Oki di botol, ya Allah. Oki, aku tuh gak tega loh sebetulnya. Oke, kita mulai lagi nih.